Rumah yang satu ini, kalian lihat modelnya sendiri sudah campur antara modern tropis dan juga minimalis ya. Ada permainan kayu dan juga permainan marmer seperti ini, tapi nggak menghilangkan kesan minimalisnya. Bisa kelihatan dari garis-garisnya ya. Apalagi untuk fasadnya sendiri kelihatan banget ini sudah main tonjolan-tonjolan, jadi kesannya nggak monoton. Nah, untuk pagarnya sendiri menggunakan pagar dorong seperti ini, yang untuk carport dan garasinya ini bisa muat sampai 4 mobil. Jadi cukup banyak ya. Untuk area depan sendiri ini sudah luas, masih ada taman di samping. Yang tamannya ini juga unik ya. Jadi bentuknya nggak langsung kotak rata, tapi ada permainan struktur gini, jadi kelihatannya lebih modern. Nah, kita sebelum masuk ke area samping, kita di sebelah sini dulu. Naik tangganya ini juga enak ya, jadi nggak terlalu tinggi stepnya. Untuk orang tua jalan juga nggak terlalu susah, jadi jaraknya juga cukup lebar, jadi kaki nggak salah langkah kalau di sini. Lanjut. Nah ini campuran benar-benar saya bilang kontemporer karena apa? Lampunya sendiri pakai lampu model American, jadi lampu kotak seperti ini masih pakai batu-batuan alam yang ini kayaknya sudah coating karena glossy ya, kayak gini. Nah, samping juga masih pakai cat kamprot seperti ini. Jadi untuk perawatannya sendiri itu cukup simple, nggak perlu banyak dibersihkan. Paling sesekali aja cuman di perawatan aja lah. Oke, masuk ke dalam. Oke, ini masuk ke dalam rumahnya. Di area depan ini sudah disambut sama pintu single door besar, megah seperti ini. Yang kalau kita lihat, loh begitu dibuka kesannya mewahnya dapat ya. Walaupun ini single door, tapi berat banget dan tebel. Ini dari kayu merbau yang mana ini aman dari rayap dan masih menggunakan smart door lock system yang di sini. Jadi sudah cukup canggih ya. Masuk ke dalam. Nah, ini seperti biasa ada area untuk menyambut tamu, area guest di depan. Ini bisa ditaruh 2 meja, plus di sini taruh lagi pintu untuk pembatas ke dalam juga bisa. Kalau misalkan dirasa perlu privasi lebih ya. Yang pasti semua ruangan sudah ada drop ceiling seperti ini ya. Oke, masuk ke dalam. Ini masuk ke dalamnya, saya mau tunjukkan beberapa. Di depan ada satu ruangan ini yang bisa dipakai untuk kamar tidur. Ini langsung kaca ya ke bagian depan. Nah, jadi ini langsung ada kacanya, tinggal ditaruh kalau misalkan mau untuk vitras, taruh di atas. Kalau untuk kantor, ini bisa juga ya. Jadi ini bisa dibuat akses untuk pintu selain pintu utama. Nah, bisa keluar masuk di sini. Jadi bisa digunakan juga sebagai kantor rumah. Cukup besar, untuk naruh meja kerja bisa 2-3 meja kerja mungkin ya, ini kurang lebih. Masih ada satu kamar mandinya juga, ini kamar mandi dalamnya. Dan kamar mandinya cukup mewah ya, karena semua menggunakan garnital yang sama. Ukuran 90 kali 180. Sama seperti ukuran lantai granit rumahnya, ini kelihatan ya 90-180 yang cukup gede. Nah, di samping sini ada kamar mandi. Ini kalau ini kamar mandinya bisa dipakai untuk sharing ya. Cukupan, compact aja, nggak terlalu gede, tapi lumayan fungsional karena untuk tamu masuk di depan bisa langsung pakai kamar mandinya. Nah, sebelum masuk ke dalam ruangan ini kelihatan banget ini ada gate-nya. Ini yang keren banget ya. Jadi berasa masuk ke dunia yang berbeda ya. Ini jadi ada gate khusus warna hitam seperti ini, megah banget. Masuk ini kan sudah langsung, wah, kayak semacam pembatas antara ruang untuk tamu dan juga ruang untuk pribadi. Kalau di sini lebih banyak dipakai untuk area ruang makan, ya kan, atau area keluarga yang gabung jadi satu. Jadi ini sama seperti rumah modern, sudah pakai open space konsepnya tanpa sekat yang terlalu banyak, jadi nggak menghabiskan ruangan. Pantry sudah dapat di sini, jadi ini pantry-nya sendiri sudah ada area wastafelnya di sini, nggak perlu tambahan terlalu banyak, tinggal tambah kompor elektrik ataupun tambah untuk gelas ataupun yang lainnya ya, jadi kayak lemari kecil. Nah,
Ini area paling favorit di sini ya. Jadi ada taman. Kalau rumah zaman sekarang nggak ada taman itu rasanya hampa. Jadi ini area taman di bagian belakang cukup enak, nggak terlalu gede. Ini full ke atas jadi kosong, nggak ada pembatas di atasnya. Jadi misalkan mau ditambah pun bisa ditambahkan kanopi separuh supaya nggak langsung turun ke bawah kalau hujan ya airnya. Jadi tamannya ada yang ini untuk area bersantai. Misalkan mau barbeque ya, di sini tempat duduk-duduknya, di situ mau untuk bakarannya di sebelah samping sana. Untuk bakar-bakar, jadi bisa digabungkan. Oke, yang sebelah sana itu area servis, jadi itu ada kamar tidur dan kamar mandi untuk ART-nya. Di atas naik itu area jemuran, kelihatan itu, dan itu ada tangga monyet menuju ke atas untuk perawatan bagian atas rumah. Ya, jadi sudah dipikirkan semuanya, termasuk akses-aksesnya ini cukup enak ya, cukup nyaman. Biasanya kalau tangga ke area jemuran itu kan tangga melingkar yang kecil, ini tangganya juga cukup nyaman, jadi untuk ART bawa jemuran itu lebih aman juga. Oh, satu yang ketinggalan, taman di tengah ini itu juga menarik ya, karena kesannya kayak ada oasis di area tengah dalam rumah. Ini sih tertutup di atas pakai kaca ya, pakai kaca di atas, jadi hanya cahaya yang masuk ke dalam rumah. Jadi aman, kalau hujan pun tidak akan tembus ke sini, tapi cahayanya sudah masuk. Ini jadi kita lihat siang hari seperti ini terang banget, ya kan? Pakai lampu kecil sudah kelihatan terang banget. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Sebelum sampai lantai 2, rumah ini kan rumah split ya, jadi untuk rumahnya 2,5 lantai, dan ini setengah lantainya dipakai untuk satu kamar tidur. Nah, kayak gini, yang ada balkon bagian luarnya. Jadi balkonnya ini juga nggak setengah-setengah, lumayan gede. Nih, saya berdiri di sini masih bisa taruh meja kursi ataupun sofa di bagian depan ya. Jadi untuk bersantai ke area luar. Ini cocok untuk dipakai anak ataupun mau orang tua di sini juga bisa ya. Jadi kamarnya bisa dihitung ini sebagai master bedroom, di atas masih ada satu lagi master bedroom. Karena ada kamar mandi dalamnya juga, dan kamar mandinya ya kita bilang cukup oke lah ya. Nah, karena semua ada di sini, ada kakusnya, ada shower, toilet, lengkap semuanya. Masuk ke lantai atasnya. Nah, ini sama ya, seperti yang tadi, tangganya nggak terlalu tinggi, jadi untuk ngelangkah nggak takut kalau capek juga ya. Untuk orang tua sangat welcome banget. Di lantai atas ini ada 3 kamar tidur, 1, 2, dan 3. Ya, ini yang 2 kamar bisa dipakai sebagai kamar tidur anak. Ini masih ada satu area space kosong. Ini mau dipakai untuk meja belajar, area belajar pun bisa ya. Balkonnya aja segede ini. Wah, lihat. Ini full nih. Semua ini balkon dari ujung sampai ke ujung. Wah, kalau ininya sudah pakai marmer juga ini. Jadi perawatannya tinggal dibersihkan aja ya. Marmer. Nah, ini masuk ke ruangan di samping. Kita masuk dari sana aja. Nah, masuknya dari sini. Ini untuk area kamar tidur. Ini bisa dipakai untuk kamar tidur anak ya. Jadi sudah lengkap gede seperti ini. Untuk balkoninya bahkan dibagi jadi 2. Ada 2 balkoni. Ini satu balkoni di samping yang kecil. Yang ini balkoni bersama, sama yang tadi kita tembus dari sini. Jadi ini ada 2 balkoni. Terus masih ada 1 kamar mandi lagi di dalam. Jadi semua kamar ada kamar mandi dalamnya ya ini ya. Oh, kamar mandinya bagus, ada skylightnya lagi. Jadi terang. Kesannya juga enggak surem, ya kan, untuk cahayanya lebih dapat. Nah, lanjut ke kamar kedua. Yang ini samping ini ada 1 kamar lagi. Nah, yang ini juga unik karena sudah dapat meja seperti ini yang dari marmer. Wow, ini sih kokoh banget ya, ini solid. Jadi ini sih kalau saya lihat ya untuk kamar anak mau dipakai, misalkan kalau anak cewek bisa dipakai untuk meja rias. Kalau anak cowok mau untuk area gaming di sini juga bisa. Mau dipakai untuk zaman sekarang kan banyak beberapa anak muda yang suka
ada kerjaan untuk foto atau untuk foto produk ya, itu bisa dipakai di sini juga karena cahayanya dapat dan ada mejanya ini. Ya multifungsi lah, sudah disediakan, nggak perlu tambah lagi. Jadi kesannya lebih mewah. Nah, di kamar ini juga sudah ada kamar mandi dalam, yang kamar mandi dalamnya masih juga sama ya, menggunakan skylight seperti ini itu di atasnya. Jadi cahayanya sih pasti terang banget di sini ya. Itu juga ada angin-anginnya di atas, kelihatan ya, jadi ada jedanya di skylightnya. Jadi nggak bener-bener tertutup rapat ya untuk kamar mandinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kamar utama atau master bedroomnya ya. Master bedroomnya posisinya ada di bagian belakang rumah, paling belakang yang menghadap ke taman belakang. Nah ini luas banget ya, kamar tidurnya pasti ini paling gede karena dari pojok ke pojok setara dengan hampir dengan luas lebar bangunan. Kurang lebih 11 meteran ya, karena luasan rumahnya 12 kali 25. Jadi di sini bisa ditaruh untuk ranjangnya di sini, master bedroomnya. Terus ini bisa ditaruh lemari ataupun meja kerja, sudah disiapkan stop kontaknya. Masih ada balkon di sisi belakang. Nah, balkonnya ini menuju ke taman di bawah. Ini kelihatan tamannya di bawah situ. Nah, dan bisa langsung mantau nih dari ART-nya sudah jemur baju atau belum, kelihatan di situ ya. Nah, kelihatan semuanya, jadi kontrolnya dari sini semua. Ini belum termasuk untuk area walk-in closet ya, karena walk-in closetnya beda. Dan ini juga drop ceilingnya di lantai di kamar ini itu cakep banget. Jadi sudah menggunakan drop ceiling kotak-kotak seperti ini yang kesannya juga jauh lebih mewah ya. Nah, ini kita masuk ke area walk-in closetnya. Walk-in closetnya full dibuatkan satu ruangan sendiri, jadi ini bisa untuk kelilingin sama lemari baju, wardrobe-nya di sini, yang langsung menuju ke nih kamar mandi utamanya, yang sudah punya bathtub pastinya. Untuk wastafelnya sendiri sudah double di sini. Yang kalau bathtubnya ini sudah ada TV di samping, jadi berendam sambil lihat TV. Wah, mantep. Kalau nggak mau berendam, di sini masih ada area showernya, shower plus head shower di sini sudah ada ya. Ini juga ada jendela. Ini jendela kita bilang yang untuk area void dari bawah sampai ke atas ya. Ini jadi satu. Nah, itu bagian bawah tadi di lantai 1 sampai ke atas. Jadi memang khusus untuk area supaya pencahayaannya lebih maksimal. Di rumah ini walaupun besar, ya kan, ruangannya banyak, tapi nggak terkesan gelap dan suram ya, karena cahayanya cukup banyak disuplai dari kanan kiri dan depan belakang. Untuk rumah ini sendiri detailnya pasti saya akan taruh di deskripsi. Untuk luasannya 12 kali 25, 2,5 lantai, rumahnya hadap utara. Lokasinya ini di tengah Citraland Surabaya. Lokasinya berada di dekat CBD-nya Citraland Surabaya, yang nanti bakalan ada mallnya Citraland juga, Mall Ciputra, maaf. Mall Ciputra ada, sekarang sudah ada kedokteran, Fakultas Kedokteran Ciputra, bahkan sudah ada supermarket hoki ya, yang lagi mau dibuka di sebelah sini, dan menuju ke JLB itu sudah deket banget ini, selangkah banget ya. Keluar ke area Wiyung juga dekat, jadi aksesnya sangat dekat kemana-mana di sini. Dan rumahnya ini cuma satu aja, harganya 8,6 miliar aja, khusus buat kamu, dapatkan segera. Jadi sebelum laku harus segera kontak ke saya. Oke, see you next video.